warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami yang berjudul Pengembangan Nilai Moral dan Agama untuk Anak Usia Dini. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Pertama, Zoratul Aini, NIM 200101127, 2. Muhammad Abid Al-Faqih, NIM 2001016, 3. Mariatun Solihah, NIM 2001015, 4. Muhammad Rizki Hidayat, NIM 200101121. Materi yang akan kami bahas dalam kesempatan ini, pertama, tujuan pengembangan nilai moral dan agama untuk anak usia dini. 2. Kegiatan-kegiatan dalam aspek pengembangan nilai moral dan agama untuk anak usia dini. 3. Prinsip-prinsip pengembangan nilai moral dan agama untuk anak usia dini. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan agama untuk anak usia dini. 5. Siapa saja yang berperan penting dalam mengembangkan nilai moral dan agama untuk anak usia dini. Tujuan pengembangan nilai moral dan agama untuk anak usia dini. Pengembangan nilai moral dan agama untuk anak usia dini merupakan upaya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral pada anak usia dini, sehingga nilai-nilai moral tersebut dapat terinternalisasi dengan baik oleh anak usia dini. Pengembangan moral pada anak usia dini memiliki beberapa tujuan, yakni 1. Mengajarkan anak untuk berperilaku sesuai dengan moral yang berlaku di lingkungannya. 2. Mengajarkan anak untuk dapat menerima perilaku moral yang sesuai dengan lingkungan dan menolak perilaku moral yang tidak sesuai dengan lingkungan. 3. Mengajarkan anak untuk dapat memilih perilaku-perilaku moral yang sesuai dengan lingkungan. 4. Mengajarkan anak untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai moral yang sesuai dengan lingkungan, sehingga nilai-nilai tersebut dapat menjadi penuntun perilaku sehari-hari. B. Kegiatan-kegiatan dalam aspek pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini. Yang pertama yaitu kegiatan rutin, yang kedua kegiatan spontan, yang ketiga kegiatan teladan atau contoh, dan yang keempat atau yang terakhir adalah kegiatan yang direncanakan atau kegiatan yang terprogram. Yang pertama yakni kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari. Contohnya seperti berbaris sebelum memasuki ruang kelas. Kedua, mengucapkan salam. Ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan. Dan yang keempat atau yang terakhir yakni kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan atau yang dilakukan pada saat itu juga atau pada waktu yang tidak ditentukan atau direncanakan. Seperti halnya ketika guru melihat atau mengetahui salah satu anak muridnya melakukan tingkah atau perbuatan yang kurang sopan dan kurang baik. Seperti misalnya memberikan atau menerima sesuatu menggunakan tangan kiri, atau misalnya meminta sesuatu dengan cara berteriak dan sebagainya, yang dimana sang guru langsung menegur murid tersebut atau anak didik tersebut pada saat itu juga atau secara spontan. Kegiatan dengan contoh teladan. Kegiatan dengan contoh teladan itu kegiatan yang dapat dilakukan dengan memberikan teladan atau contoh kepada anak. 4. Kegiatan yang direncanakan dan terprogram. Kegiatan yang direncanakan dan terprogram yaitu kegiatan yang dilaksanakan terlebih dahulu dan diawali dengan adanya perencanaan atau program dari guru. C. Prinsip-prinsip pengembangan nilai dan moral anak usia dini. 1. Memberikan kesan kepada anak, akrab kepada anak, sehingga memberikan kesan bahwa guru itu bukanlah figur yang menakutkan bagi anak. 2. Memberi kesempatan kepada anak mana perilaku yang baik dan
yang tidak baik. 3. Memberikan contoh atau teladan yang baik pada anak. 4. Memberikan motivasi bukan paksaan. 5. Sebagai pembimbing bukan penghukum. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai agama dan moral anak usia dini. 1. Perubahan dalam lingkungan. Perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang membawa pergeseran nilai moral serta sikap warga masyarakat di tengah perubahan. Dapat terjadi kemajuan atau kemerosotan moral. Perbedaan perilaku moral individu sebagai adalah dampak pengalaman dan pembelajaran dari lingkungan nilai masyarakatnya. 2. Struktur kepribadian. Psikoanalisis Freud menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral, dimulai dengan sistem id selaku aspek biologis yang irasional dan tak disadari, diikuti aspek psikologis yaitu subsistem yang rasional dan sadar, kemudian pembentukan supergo sebagai aspek sosial yang berisi sistem nilai dan moral masyarakat. Siapa saja yang berperan penting dalam mengembangkan nilai agama dan moral anak usia dini? Dalam hal ini, tentu orang tualah yang paling bertanggung jawab, karena pendidikan yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Keluarga tidak hanya sekedar berfungsi sebagai persekutuan sosial, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kedua orang tua, bahkan semua orang dewasa berkewajiban membantu merawat, membimbing, dan mengarahkan anak-anak yang belum dewasa. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.